Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita akan langsung menyelami bagian yang sangat dinanti dari sumber Anda ya. Intisari bab 26, wawancara puncak dengan Bill Gates. Kita ikuti ini pencarian apa ya, cawan suci nasihat karir gitu. Sumber kita jelas, bab buku itu sendiri. Mari kita bedah, gimana sih pertemuan ini berjalan dan apa yang bisa Anda petik. Saya penasaran banget ngebayangin suasana kantor Gates ini. Sumber Anda cerita detail ya. Ruangan jendelanya tinggi, terus ada tumpukan buku yang udah dibaca, udah dicoret-coret pula. Topiknya macam-macam, dari ekonomi makro, AI, bahkan daur gunang tinja, plus kaleng diet coke-nya yang khas itu. Sementara itu, Alex, tokoh utama kita, wah digambarkan gugup banget. Kayak ada beban berat gitu ya, harus bawa pulang pencerahan si cawan suci ini. Dia kan udah dapat masukan juga dari Larry King, katanya jadilah diri sendiri. Terus Malcolm Gladwell juga ngingetin soal keberuntungan. Buat nenangin diri, Alex bahkan nyoba ngebayangin Gates waktu muda yang nekat nelfon MIT soal software Altair 8800 padahal softwarenya belum ada. Itu kan contoh klasik banget soal menghadapi ketakutan atau the flinch itu. Momen rabu sebelum bertindak besar. Betul. Usaha menenangkan diri yang menarik sih itu. Nah, wawancaranya sendiri dimulai dengan cukup ramah kok. Gates nanya soal proyek buku, soal Cilu juga yang ngenalin mereka. Tapi ya gitu, suasananya cepat berubah. Kepala staf Gates ikut gabung, terus negesin waktunya cuma 45 menit. Teges banget. Dan gaya komunikasi Gates ini, wah, menarik ya. Awalnya antusias, tiba-tiba jadi kayak ensiklopedia audio. Bener-bener ngehujani Alex pakai detail teknis, super cepat lagi. Sejarah mikroprosesor, tanggal-tanggal spesifik, awal mula Microsoft. Kebayanglah si Alex kewalahannya gimana? Kayak ketimbun longsoran informasi gitu. Aduh, kebayang pusingnya. Ini pelajaran juga ya. Kadang kalau ketemu pakar sekaliber Gates, kita emang harus siap minum dari selang pemadam kebakaran gitu ya istilahnya. Bukan nunggu ringkasan matang. Nah, di tengah kebingungan Alex itu ada momen krusial kan ya? Pas asistennya nyela, kepala stafnya nawarin bantuan ke Alex. Iya, nawarin buat bantu ngerumusin pertanyaan lagi. Mungkin lihat Alex kayaknya, agak kesulitan ngikutin. Tapi ini dia titik baliknya. Si Alex mungkin karena takut kelihatan nggak siap atau amatir gitu di depan Gates, dia nolak tawaran itu. Bilangnya, saya baik-baik saja. Padahal, ya sumber Anda jelas bilang dia lagi nggak baik-baik aja sebenarnya. Sayang banget ya, momen di mana mungkin gengsi atau harga diri malah ngehalangin kesempatan emas buat dapat panduan. Wah, iya ya, sayang banget. Penolakan itu terus mendorong Alex ganti strategi kan jadinya. Karena bingung sama rentetan data teknis tadi, dia jadi beralih ke pertanyaan bisnis yang lebih taktis gitu. Dia nanya gimana Gates ngadepin rapat penjualan gede kayak pas sama IBM tahun 1980. Terus nanya juga rahasia negosiasinya apa. Apalagi kalau sama orang yang lebih tua atau pengalaman. Berharap cawan sucinya ada di situ kali ya. Dan jawaban Gates ini sebetulnya sangat berharga, tapi mungkin bukan yang Alex bayangin sebagai tips cepat atau holy grail gitu. Soal penjualan ke IBM itu kuncinya ternyata bukan trik, tapi nunjukin keahlian teknis yang dalam banget, secara langsung dan cepat buat ngatasin keraguan mereka. Intinya kuasai detailnya. Terus soal negosiasi sama IBM, itu murni strategi. Cerdik banget Gates, dia manfaatin ketakutan IBM soal potensi tuntutan hukum kalau kode sumbernya bocor. Dia masukin klausul kewajiban tak terbatas, jadi IBM mikir-mikir dan akhirnya pilih nggak ngambil kode sumbernya. Persis kayak maunya Gates. Jadi kuncinya, pahami ketakutan lawan bicara Anda. Itu intinya. Oh, jadi bukan daftar tips and trik negosiasi ya, tapi lebih ke pemahaman psikologis, pemahaman strategis yang mendalam gitu. Tepat sekali. Dan pas ditanya soal negosiasi sama Ed Roberts dari MIT, polanya sama lagi. Bukan daftar tips. Gates nekenin pentingnya riset. Riset super mendalam soal lawan bicara. Kepribadiannya gimana, model bisnisnya, masalah keuangannya apa. Intinya ya itu, jadi ahli tentang orang yang Anda hadapi. Persiapan. Itu yang paling penting. Nah, disinilah letak ironinya kan.
Alex nyari tips singkat yang gampang, mungkin yang bisa langsung di-tweet gitu ya. Tapi jawaban Gates itu soal kerja keras, soal riset mendalam, soal strategi jangka panjang, sesuatu yang jauh lebih substansial. Dia kayak nyari resep instan, padahal yang ditawarin itu prinsip fundamentalnya. Betul sekali. Persepsi Alex soal cawan suci itu justru bikin dia ngelewatin nilai sebenarnya dari jawaban-jawaban Gates tadi. Wawancaranya sih sempat agak cair sedikit pas Gates cerita lucu soal negosiasi sama eksekutif Jepang. Tapi ya intinya tetap sama. Nggak lama, waktunya habis, Alex pergi dengan perasaan kayak, ya belum nemu jawaban ajaib yang dia harapkan gitu. Jadi setelah kita telusuri bab ini ya, apa nih intisari yang bisa Anda bawa pulang? Mungkin gini ya. Mungkin cawan suci yang dicari itu sebetulnya bukan satu nasihat pamungkas atau formula rahasia gitu. Bisa jadi pelajaran terpentingnya justru ada di proses yang secara nggak langsung didemonstrasikan oleh Gates sendiri, yaitu pentingnya penguasaan detail yang luar biasa, persiapan yang sangat matang sebelum bertindak, dan pemahaman strategis terhadap lawan bicara yang basisnya riset mendalam. Ironisnya, ya kebijaksanaan ini yang malah terlewatkan gara-gara fokus nyari jalan pintas atau tips ajaib itu tadi. Ini menarik. Ini menyisakan satu pertanyaan penting buat Anda renungkan juga. Ketika Anda mencari jawaban atau mungkin nasihat penting, apakah Anda kadang terlalu fokus, terlalu terpaku gitu mencari formula atau tips cepat, sehingga tanpa sadar malah mengabaikan kebijaksanaan yang lebih dalam, yang mungkin tersembunyi di dalam detail proses berpikirnya, persiapan matangnya, atau ya cerita lengkap di baliknya. Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut ya.